Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasyad. La hawla wa la quwwata illa billah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhal kanu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syukrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 826 bener ya. Al-falaku sijnun fi jahannam yuhbasu fihil jabbarun wal mutakabbirun wa inna jahannama la tata'awwadu billahi minhu. Al-falaku, falak yang disebut di Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Allah dari falak. Falak itu sijnun, lubang, fi jahannama, di neraka jahannam. Di neraka jahannam itu ada satu lubang, yang lubang itu namanya falak. Yuhbasu, dipenjarakan, fihi, di dalam falak tersebut, al-jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, jabbarun mutakabbirun, itu artinya hampir sama sebetulnya, yaitu diartikan orang-orang yang sombong. Nah, definisi sombong itu apa? Definisi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu artinya enggak mau menerima nasihat. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong. Kalau sombong bahasa kita kan kadang, umpama ada orang sering main ke rumah kita, terus lama nggak main, itu biasanya kan kita katain sombong nih, lama nggak nongol-nongol. Nah, bukan sombong itu maksudnya, bukan. Sombong di sini itu yang dipraktekkan oleh iblis itu. Iblis itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, diperintahkan oleh Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam, ia nggak mau. Berarti menolak kebenaran. Kemudian waghamtun nas, karena menganggap Nabi Adam itu lebih rendah. Lah umpama kita nih seniornya di VMI sini, pokoknya yang bau rekso di sini lah.
Lah kemudian ada pendatang baru yang ternyata malah dia yang lebih berprestasi atau lebih dianggap di masyarakat tersebut. Kemudian kata kita, ngapain saya tunduk ke dia? Wong saya yang duluan di sini, saya kan lebih senior. Nah, itu sombong itu kayak itu tuh. Itu definisi sombong dalam agama itu begitu. Lah nanti itu tempat kembalinya kalau sampai mati belum tobat di Al-Falaq gitu tadi. Wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahannam la tata'awwalu, meminta perlindungan billahi kepada Allah minhu, dari falak tersebut. Neraka jahanam aja kalau seandainya bisa ngomong pengen jauh dari falak itu. Lah orang yang nyombong berarti pengen masuk ke falak tersebut. Dan kalau kita mau nyombong, yang disombongin apa sih ya? Nyombongin ganteng, yo enggak ganteng. Nyombongin pinter, yo enggak pinter. Nyombongin kaya, yo enggak kaya. Terus disombongin apa aja? Jabatan RT ya deh. 3 tahun, 3 tahun ya? 8 cobaan. Mentang-mentang jadi RT, kalau jamaah disuruh barisan kedua nggak mau. Saya kan RT, saya harus di depan. Bukan itu maksudnya. Kan. Orang yang nggak mau kalau dikritik karena merasa ia yang senior, dia yang lebih pinter, dia yang lebih tua. Ketika ada nasihat yang masuk, siapa lu? Kalau bahasanya orang kampung Melayu kan gitu ya, siapa lu sunat, gua yang mampu. Nasihatin gua. Ya itu definisi sombong kayak begitu tuh. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Definisi hadisnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qatalallah itu kalau dimaknai tekstual artinya membunuh, tapi maksudnya bukan begitu. Dalam syarah hadisnya, au la'anahum au ahlakahum, Allah melaknat al-yahuda, orang-orang Yahudi. Kenapa dilaknat? Ittakhadhu, yang mereka itu menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburnya nabi-nabi mereka, kuburnya pembesar-pembesar mereka, masajida, untuk bersujud. Mereka nyembah, bersujud ke kuburan. Lah ini yang dipakai senjata oleh orang-orang Wahabi untuk nyerang kita yang ziarah kubur. Kita ziarah kubur dituduhnya nyembah kuburan. Padahal segoblok-gobloknya orang kalau ziarah kubur ya enggak nyembah kubur ya. Tetap doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni orang yang di kuburan ini loh. Misalnya ke ziarah ke orang tua ya enggak ada yang, Mbah, ini kok dagangan seret gimana Mbah? Mbah, ini proyek supaya cepet tembus gimana Mbah? Enggak gitu kan ya? Enggak loh. Ya kita tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, tetap ngedoain. Makanya kadang yang justru beresiko itu malah ke ziarah ke makam orang-orang soleh. Ya kalau di sini ya mungkin ziarah ke makam Wali Songo, ziarah ke makam para orang-orang soleh. Justru malah sering tergelincir di situ. Dikhawatirkannya ketika kita punya problem, nanti mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang dimakamkan di situ. Nah itu sebetulnya yang dihati-hati ya di situ. Jangan sampai kita bersujud, kita bertunduk kepada kuburan orang-orang soleh, karena itu yang menyebabkan dilaknatnya orang-orang Yahudi.
Karena orang Yahudi saking hormat sama para pembesarnya, sampai-sampai makamnya itu dijadikan sebagai tempat sujud. Nah kita ya jangan sampai seperti itu. Memang ada orang yang berziarah berlebihan, makamnya apa namanya, nisannya sampai dicium-ciumi. Itu aslinya dalam ngajinya kiai-kiai itu juga dilarang, haram hukumnya nyium nisan. Nah, kalau bersih-bersihin ya monggo, kalau sampai nyium-nyium, sampai kayak dipilek-pilek, sampai dipeluk-peluk, nangis di situ. Ya kayak yang bocah nangis gak apa-apa. Nah kalau istri meninggal nangis, gantinya masih banyak kalau nangis. Ya Pak Idris ya. Orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah itu karena menjadikan kuburan para pembesar mereka, para ulama mereka, atau para nabi mereka sebagai tempat sujud. Nah maka ketika kita ziarah ke kuburan, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai tempat untuk meminta. Bahkan kalau ziarah kubur ini biasanya kan kalau menjelang Idul Fitri, budaya di Jakarta dan sekitarnya ini kan kalau menjelang Ramadan sama menjelang Idul Fitri itu kuburan kan penuh ya. Sampai Ustadz jadi-jadian ya banyak kayak pada bawa sorban, bawa buku Yasin. Saya dulu pernah di Budi Dharma diajak sama temen kan, karena kita pakai kaos, pakai celana lepis, pakai topi, kita baru duduk langsung disamperin. Assalamualaikum Mas, butuh jasa untuk mimpin tahlil. Kata dia, ya udah Pak Ustadz, ayo silakan. Yo niat hitung-hitung sedekah lah sama dia yo. Tidak mengecewakan dia kan, dia termasuk sedekah. Ayo silakan Pak. Mboh bunyinya mbokong enggak kedengeran. Langsung dia angkat tangan, ya saya ikut angkat tangan. Amin. 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 Udah selesai. Terus saya tanya, Pak berapa jasanya? Terserah Mas aja lah. Saat itu kasih 20 ke 30. Karena masyarakat kita ini nganggep kalau ziarah kubur menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu ada keutamaan khusus. Sebetulnya tidak. Nggak ada keutamaan khusus berziarah di awal menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri, sama saja. Berziarah di bulan Desember, di bulan Suro, di bulan Rejab sami mawon. Ini kadang sampai dibeda-bedain di Budi Dharma itu. Kalau kayak kemarin tuh menjelang puasa, macet. Yo bagus sih, daripada belas nggak pernah ziarah ya. Kalau pakai ilmu timbangan kan bagus ya. Timbang nggak pernah ziarah, paling tidak kalau dia ziarah paling tidak kan baca Al-Fatihah ya. Apa bawa HP 2 ya. Yang satu disetel murotal, saya yang satu buat main game. Ntar kalau murotalnya di HP wa ilaihi turja'un, makan tongin pulang. Kan sama-sama bacaan Yasin. Bedanya apa? Sama-sama bacaan Yasin. Yang di HP malah suaranya bagus, yang disetel Imam Masjidil Haram ya. Dia bacaan kita bacaannya begitu. Ya itu sama saja kayak misalnya Pak Idris pecinta Roma Irama, Pak Idris. Dari pagi sampai sore nyetel lagunya Roma Irama itu bisa puluhan lagu bahkan ratusan ya. Lebih seneng mana ketika dengan didatangi Roma Irama beneran, walaupun nyanyi cuma satu lagu. Enakan mana Pak Idris? Nyetel kasetnya Roma Irama seharian full dari pagi sampai sore. Kalau seandainya suruh milih, apa milih didatangi Roma Irama langsung walaupun nyanyinya cuma satu lagu? Enakan langsung aja. Walaupun nyanyinya cuma satu lagu, bisa foto-foto, bisa buat pamer, pasang status. Bismillahirrahmanirrahim. Qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Qatlul mu'min,
membunuh orang yang beriman. A'dhamu, dosanya lebih besar, indallahi, di sisi Allah, min zawalid dunya, daripada hancurnya dunia. Jadi termasuk salah satu dosa besar membunuh orang yang beriman. 7 dari salah satu dosa besar itu kan membunuh. Ini dalam hukum agama yang termasuk dosa besar, di hukum negara ya dua-dua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Inni, sesungguhnya aku, wal jinna, kepada jin, wal insa, dan manusia, fi naba'in adzim. Naba itu peristiwa besar. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Akhluqu, saya menciptakan, wa yu'badu, tapi jin dan manusia itu nyembahnya ghairi, selain aku. Jin sama manusia itu kan kurang ajar. Saya yang menciptakan, nyembahnya ke lain saya. Itu ibarat ada orang kita tolongin, malah giliran dia punya penghasilan yang ditolong orang lain. Kayak nolongin anjing kecepit, ya betul. Ditolongin, ketika dia lepas malah yang nolong digigit. Di manusia rata-rata ya kebanyakannya nyembahnya ke selain Allah. Wong nyatanya kita dipanggil Allah yang nggak cepet-cepet ya. Hayya 'alas shalah. Kalau Ramadan sih agak cepetan ya. Ramadan hawanya mendukung. Ntar di luar Ramadan hayya 'alas shalah itu jam 12. Kalau kerja malah biasanya tepat waktu ya Mbak Selamat ya. Tapi kalau nggak kerja malah hayya 'alas shalah jam 1, jam 12. Kita datangnya jam berapa? Hampir injury time baru datang ya. Lah iya, wong dipanggil datangnya terlambat, giliran minta pengennya cepet ya Allah supaya cepet kaya ya Allah. Oh, apa? Tadi yang mungkin ya. Hah? Mungkin. Al-Quran kan jelas ya. Fajaza'uhu jahannam. Seandainya Allah yang menulis begitu, orang itu misalnya tobatlah minta ampun. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Itu kayak cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada cerita Israiliyat. Israiliyat itu cerita di masyarakat yang terjadi sebelum umat Nabi Muhammad. Ada cerita orang membunuh 99 orang. Datang ke Ustadz, Ustadz saya mau tobat. Kata Ustadz, alhamdulillah, bagus. Nah kok kamu mau tobat itu dosa apa? Saya membunuh Pak Ustadz. Berapa? 99. Kata Ustadz tadi, wah dosamu kegedean, gak bisa diampuni, wes neraka. Kata si pembunuh tadi, daripada nanggung 99, ini kata Ustadz katanya dosa saya gak bisa diampuni, Ustadznya saya lempengin dah, bunuh sekalian jadi cepet, lempeng. Ya, yang ditanyain Ustadz nanggung masalahnya. Nah kemudian setelah membunuh Ustadz itu tadi kan lempeng 100 itu yang dibunuh. Kemudian masih kepikiran dia pengen tobat, jalan lagi. Nah ketemu lagi Ustadz, tapi Ustadz yang ilmunya udah mumpuni lah. Ustadz saya mau tobat, bagus, alhamdulillah. Dosamu apa? Bunuh orang, awalnya 99. Nah terus, lah katanya ada Ustadz saya tanya, katanya dosa saya nggak diampuni. Ya udah saya bunuh aja sekalian, biar lempeng cepet. Nah kata Ustadz tadi wes gini,
dosamu agar diampuni, yang pertama kamu tinggalkan tempat tinggalmu yang sekarang. Kayaknya tempat tinggalmu itu nggak kondusif, kamu pindah. Kalau bahasa sekarang hijrah. Terus yang kedua, wis benar-benar minta ampun pada Allah. Kalau bisa minta maaf ke keluarganya. Tapi kalau nggak tahu udah kebanyakan yang dibunuh, ya wis tobat setobat-tobatnya. Ya, akhirnya kemudian orang tersebut tekad terus ninggalin tempat asalnya, pindah. Begitu dalam perjalanan, ternyata Allah nggak berkehendak dia umur panjang, mati di jalan. Begitu mati, akhirnya dua malaikat, satu malaikat rahmah sama malaikat azab berebut. Wah, ini jatah saya nih, yang kata malaikat azab. Bunuh orang cepet 101 aja, dosa besar kok. Yang kata malaikat rahmah, wah nggak bisa, ini jatah saya, dia udah hijrah niat taubat. Akhirnya dua malaikat berantem. Berarti malaikat ya ada berantem segala ya. Riwayat hadisnya sahih masalahnya ini. Lah kemudian malaikat Jibril turun untuk mendamaikan keduanya. Wes gini. Kita ukur jarak antara tempat tinggalnya dengan perjalanan ini sama tempat yang dituju kira-kira lebih dekat mana? Diukur, mungkin ya bawa meteran kali ya Pak Idris ya. Apakah pakai map? Kalau dulu belum ada dua-duanya. Nah ternyata yang lebih dekat adalah tempat yang dituju. Nah akhirnya ya wis, malaikat rahmah yang membawa berarti diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa, kalau ia minta ampun pada Allah ya diampuni oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan membuka pintu tobat kepada semua hamba dari dosa apapun yang ia lakukan, malam yughargir, selama sebelum sakaratul maut. Asal napasnya tidak tinggal Senin sama Kemis, berarti asal dia mau tobat dengan sebenar-benarnya taubat diampuni oleh Allah. Memang kadang ada orang yang kaku banget, yang pakai tato sholatnya nggak sah. Nah iya, kalau yang udah terlanjur pakai mau diapain? Kalau bisa dihapus ya dihapus, nah, kalau nggak bisa ya wes, Allah Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa, kalau memang dia minta ampun pada Allah ya diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Termasuk pembunuh, tapi ya jangan direncanakan. Wah kalau begitu ya udah dah, hajar aja dah. Nah iya, kalau sempat dikasih waktu taubat, kalau dia habis membunuh ganti dibunuh, belum tobat, wis jahanam tempatnya. Wa arzuku wa yushkaru ghairi. Wa arzuku, dan saya yang memberi rizki. Wa yushkaru ghairi, tapi manusia dan jin itu justru syukurnya kepada selain aku. Bersyukurnya bukan kepada Allah, tapi justru pada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ini termasuk rangkaian hadis qudsi. Man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Man siapapun lam yardo, yang tidak ridho biqadai, dengan ketentuanku. Uripe gremeng, hidupnya ngeluh, itu kayak enggak ridho. Gimana man? Wah, gagal. Direbut orang. Saya yang bikin harga, saya yang ngajuin apa man? Contoh-contoh apa namanya? Sampel. Wah, udah mau deal direbut orang. Wah. Kayaknya hidupnya nggak pernah enak. Lu sih enak, nggak saya. Itu namanya orang nggak ridho. Orang yang man lam yardo bi qada'i,
orang yang enggak ridho dengan ketentuanku. Wa qadari, ya ketentuanku, qada dan qadar. Falyaltamis rabban ghairi, maka silahkan mencari Tuhan selain aku. Orang yang enggak ridho, yes, makanya ya alhamdulillah. Gimana proyek alhamdulillah? Enak nih. Orang yang sering alhamdulillah hidupnya enak. Pikirannya enggak kemurungsung. Kemurungsung apa? Gelisah. Orang lain di depan rumahnya ada mobil nganterin motor baru, dia yang deg-degan. Kayaknya nganggur loh, motornya baru. Kita yang puyeng, wis repot. Orang yang gak ridho dengan qada qadarnya Allah, ya wis minggat sono kata Allah. Salah satun ana khusmuhum yaumal qiyamah. Salah satun, ada 3 kelompok orang. Ana ya saya khusmuhum, memusuhi mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Memusuhi, dimurkai oleh Allah. Ada 3 kelompok orang yang nanti dimurkai oleh Allah. Yaitu pertama, rajulun aqtabi summa ghadara. Orang yang bersumpah dengan menggunakan namaku, tapi kemudian ia ingkar. Sumpahnya pakai nama Allah, demi Allah, wallahi, tapi akhirnya dia ingkar. Nih Pak RT, waktu sumpah jabatan kan disumpah Pak RT. Nah, itu. Enggak, waktu itu loh, pelantikan kan disumpah kan namanya ya. Kan yang muslim disuruh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu ya. Saya kalau melihat di TV begitu. Saya bersumpah dengan nama Allah. Gitu kan ya. Akan mengemban tugas ini, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Lah kok ternyata ikar, itu ngundang adabnya Allah. Itu kalau pejabat. Lah kita juga sering kok ya, umpama apalagi yang dagang atau apa. Ini berapa harganya Pak Satam? Ya iya, contohnya pedagang ini. Tapi kan Pak Satam dagangannya nggak tawar-menawar sih. Yang lain lah yang pakai tawar-menawar itu. Umpama jual motor, umpama ya jual motor. Ini motor dijual berapa? 10 juta. 7 ya 7. Wah jangan. Kemarin aja udah ada yang nawar 9,5 mbak saya kasih. Sumpah di wallahi. Ya kan ya sumpah juga kan itu. Apalagi kalau ditambah sambal geledek. Sumpah deh sambal geledek kemarin ada yang nawar 9,5 nggak saya kasih. Nah itu ya sumpah juga. Sumpah bukan hanya yang ketika pejabat sumpah jabatan. Ya ketika jualan ini kadang ya sumpah dan wallahi. Nah, terus ketika akad nikah ya. Ketika akad nikah itu kan sumpah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu dulu ya. Benar kan ya? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah sah, kemudian kan pengantin laki-laki baca syahadat taklid. Saya Herman Sulaiman berjanji akan menggauli istri dengan sebaik-baiknya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya kan gitu kan? Ya itu kan sumpah ya, memakai nama Allah wong didahului dengan syahadat. Lah begitu udah berumah tangga kok bininya di Oh sekarang kebalik ya. Sekarang kebalik, laki yang digablokin. Itu ya sumpah.
pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang yang sumpah tapi kemudian mengingkari sumpahnya. Jadi kita kan suami semua waktu akad nikah kan baca syahadat taklid itu sumpah itu. Dan apabila saya tidak menafkahi sekian bulan kemudian istri kan gitu ya. Pak Haji, kok masih ingat Pak Haji? Udah lama masih ingat Pak Haji? Oh 2 kali. Nah, kalau Eman masih ingat, masih belum lama dia Pak Haji, makanya masih hafal dia. Apa berencana mau ucap lagi Pak? Enggak. Oh enggak. Dia takutnya rencana mau ngopal. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Wa rajulun dan seseorang ba'a yang menjual hurran orang merdeka. Fa'akala thamanahu dan ia mau makan harganya. Ini bahasa kinayah. Artinya orang yang menipu. Misalnya kita join apa? Join bisnis kan ya, modal berdua. Cuman yang jalani kita. Nah kemudian seiring jalannya waktu, kemudian kok bisnis itu menghasilkan, nah menggiurkan. Begitu menggiurkan, kemudian keuntungan yang diperoleh tidak kita bagi dengan sesuai perjanjian. Umpama perjanjiannya karena modal sama 50-50, karena kita yang jalani, kemudian kita dapatnya misalnya 60-40, yang punya modal yang satunya 40. Tapi seiring berjalannya waktu, karena duit ini sangat menggiurkan, akhirnya kita tilep. Nah itu warajulun ba'a hurran fa'akala samanahu. Orang yang ngajak kerjasama tapi dia menilep itu bahasa Indonesia ya? Menilep hasil keuntungan. Warajulun, nah ini yang ketiga ini untuk ditujukan para bos. Istajara ajiron yang menjanjikan satu upah. Fastaufa minhu dan sepakat dengan upah itu. Walam yuktihi ajron tapi ia tidak membayarkan upah tersebut. Dah kerja ikut saya. Berapa sehari? 250 dah. Nah, oke, kan setuju ya? Ya sehari 2 hari dapat seminggu. 250 kali 7 banyak juga ya. Akhirnya mau buat bayar, bayarin 500 dulu dah. Yang sisanya kantongin dulu. Nah, walam yuktihi ajron, ia tidak membayarkan upah tersebut. Lah maka ini termasuk nanti yang dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah di hari kiamat. Maka dulu waktu entah hadis yang beberapa itu ya, itu kan ada bunyi hadis, bayarkanlah upah itu sebelum keringatnya kering. Itu bukan berarti waktu dia kerja masih keringatnya banyak langsung dikasih bayaran, ya bukan. Artinya sesuai dengan perjanjiannya. Kalau memang perjanjiannya mingguan ya mingguan, kalau perjanjiannya harian ya harian, kalau bulanan ya bulanan. Nah kalau tidak memberikan upah sesuai dengan kesepakatannya, maka itu termasuk mendatangkan murkanya Allah. Termasuk kadang kita kalau beli, yang seringnya itu kalau beli makanan ya, kalau di restoran sih karuan ada daftar harga ya. Lah kalau di warteg kan nggak ada ya, yang layar sentuh ini. Warteg ini kan warung modern itu layar sentuh, kita nyentuh tempe keluar, nyentuh tahu keluar. Itu kan nggak ada kesepakatan harga di awal kan. Apa pernah kita ketika makan di warteg nanya dulu ini berapa? Enggak ya? Wes pokoknya ini selesai makan baru tanya berapa Mbak? Itu sebetulnya kalau dalam muamalah Islam itu akad yang tidak sah. Akad itu kan harus kesepakatan harga. Harganya berapa
ini berapa, yo, baru disepakati. Ini kan enggak ya. Makanya kalau seandainya penjual kok bilang 100.000, ya enggak salah. Ya salah kita. Enggak nanya. Lah kecuali kita memang udah langganan, udah tahu harganya, kalau makan di situ, kalau pakai ini sekian, enggak nanya, ya enggak apa-apa. Tapi wong ini udah jadi budaya, udah menjadi adat kebiasaan. Biasanya kalau makan di warteg itu paling-paling banter ya habis sekian. Maka ada kaidah al-adah muhakkamah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu bisa dikategorikan sebagai hukum. Ya kalau kita belanja kayak tadi itu kan nggak tahu harganya, tapi karena udah menjadi adat kebiasaan di masyarakat itu, udah menjadi apa kalau bahasa agamanya namanya ma'ruf. Ma'ruf itu udah dikenal, udah biasa. Ya wis ora apa-apa. Cuman kalau di detail secara hukum fikih itu akad jual beli yang tidak sah karena kita tidak tahu harganya. Wong kadung dimakan ya, kecuali kalau kayak Pak Satam namanya beli rokok. Ini berapa Pak Satam? 30. Waduh. Kemarin 25 kok 30 enggak jadi ya. Ya berarti kan membatalkan. Wong lah kalau makanan kan udah kita makan. Lah kalau kita nanya berapa Mbak? 50, mahal amat. Ya udah mutain sini, Bapak juga mungkin. Tapi kalau nanya dulu, dikiranya cerewet ya. Kalau pakai tempe berapa? Kalau pakai ikan berapa? Ih, mau makan aja trigis amat. Ya Allah. Lah yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajran. Seseorang yang sudah kesepakatan dengan upah tapi upahnya itu tidak dibayarkan. Mandor biasanya kan sering sampai terjadi bunuh-bunuhan di proyek kan gitu ya. Mandor gaji anak buahnya nggak dibayar, akhirnya anak buah marah-marah, mandornya digebukin. Islam itu kan aslinya udah mengatur sedetil-detilnya. Yang sering jadi permasalahan itu biasanya kan masalah utang piutang. Padahal Islam dalam Quran itu udah dibahas detil masalah utang piutang. Di Al-Baqarah itu kan surat terpanjang. Ada ayat paling panjang yaitu 282. Itu satu ayat tapi panjangnya satu halaman full. Itu bahas detil masalah utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubu. Kalau ngadain transaksi utang piutang, catat nyuruhnya nyatet. Cuman kita ini kalau utang kecil kan yuk males nyatet ya Pak Satam ya. Galon berapa Pak Satam? Kalau saya kan percaya sama yang nganter ya. Yang repot itu kan kalau terjadi perselisihan. Kalau terjadi perselisihan karena ini hakul adami, maka yang dimenangkan adalah yang punya saksi dan punya bukti. Seandainya saya Maris pinjem duit 10 juta. Nah, Aris gak nyatet, saya nyatet. Lah kemudian karena saya curang, saya tulisnya cuma 5 juta. 5 bulan kemudian ketika saya mau bayar, Arisnya lupa. Ustaz dulu utang saya, kamu utang berapa? 5 juta. 5 tuh, catatannya 5. Maka hakul adami yang dimenangkan adalah catatannya itu. Walaupun nanti di akhirat saya yang digebukin. Tapi secara hukum manusia yang dimenangkan yang punya saksi dan bukti, termasuk dalam masalah utang piutang. Lah kalau utang gede sudah ada BTN yang nyatet ya, utang rumah, utang motor udah ada leasing. Yang repot kan utang rokok sebungkus, utang kopi serenceng. Itu. Ntar kalau belum bayar Pak Satam, pokoknya di surga tinggal nagih. Kopi belum bayar, sini. Rokok sini
belum bayar. Karena sekarang saya enggak butuh itu, ya pahala sholatmu sini, pahala puasamu sini, pahala zakatmu sini, lunas. Makanya Islam nyuruhnya ada wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.